Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Nah, kita sudah masuk ke dalam segmen Beranda Islami. Dan pastinya seperti biasa di setiap hari Kamis dari jam 5:30 sampai 5:30 sore, kita sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Dr. Muskirul Fuad MAG. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya untuk sore hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah Mbak Momo. Alhamdulillah. Meskipun cuacanya agak dingin-dingin. Iya, ini nggak stabil ya Pak untuk cuaca ya di Brokerto. Dan untuk sore hari ini tema kita itu diam versus bersuara nih Pak. Ya. Wah, ini kayaknya bakal seru nih kalau kita bahas lebih lanjut nih dalam perihal apa saja nih diam versus bersuara. Mungkin dari Pak Ustadz bisa menjelaskan dulu untuk pengantar kita di sore hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mbak Momo, mitra sekalian. Ya, saya memang mencoba mengambil tema yang itu terkait dengan hal-hal yang barangkali hari ini kita dengarkan, kita baca berseliweran gitu ya. Iya. Di media sosial terutama, salah satu problem kita itu kadang-kadang melihat berbagai isu, berbagai berita, berbagai pro dan kontra. Kita sebagai muslim, sebagai orang, sebagai netizen, sebagai masyarakat, sebagai warga, sebagai rakyat, barangkali kadang ikut terpancing. Kira-kira yang benar yang mana? Terus saya harus bersuara atau tidak? Nah, kira-kira begitu. Jadi pilihannya kita ini sebaiknya diam atau bersuara. Kenapa bersuara? Karena bagaimanapun kita ini kan punya pikiran, punya perasaan yang kemudian ketika mendengar, membaca, menyimak hal-hal yang memancing emosi kita. Mungkin belakangan ya soal pajak, ya kan? Soal apa lagi? Royalti. Iya, soal royalti, soal tunjangan yang naik. Nah, ini yang ramai. DPR goyang rakyat. Aduh, Nah, misalnya seperti itu. Dan banyak hal. Tentu saja kita memang tidak bisa lepas dari itu semua. Kadang kita bingung, itu sebaiknya bagaimana? Kita itu sebaiknya diam atau memilih bersuara, ikut berpendapat. Apalagi sekarang saking gampangnya, kita bikin cuitan, bikin komentar, kita rekam, kita upload. Siapa yang bisa menghalangi? Hal-hal negatif bisa kita lakukan, bisa kita omongkan, bisa kita tulis dan diupload. Tetapi kemudian memang pada akhirnya itu nanti akan tergantung apakah apa yang kita upload ini menyinggung orang lain atau tidak. Yang itu kemudian menimbulkan dampak. Bisa jadi dampak hukum atau dampak yang lainnya. Nah, oleh karena itu agama kita ini, Islam ini menaruh perhatian yang besar. Bagaimana agar umatnya ini selamat dari lisannya. Artinya ucapan, lisan atau yang sekarang diketik lewat jari-jari kita itu memang harus dikendalikan. Harus diarahkan untuk menuju kebaikan. Nah, kita mulai dari hadis Nabi yang cukup populer, yang itu kemudian memandu kita. Bunyinya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik itu berarti bersuara atau diam. Yang jelas memang kalau dari hadis ini kita bisa ambil secara tersirat bahwa diam itu lebih utama. Kalau kita bersuara, berkata, itu kemudian menimbulkan keburukan, menyakitkan orang lain, atau sia-sia. Nah, itu. Tapi pertanyaannya, kapan kita sebaiknya diam? Jadi jangan kemudian karena kita bebas ya, karena ini kan buah dari kemerdekaan itu salah satunya adalah kebebasan. Kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi. Itu kemudian menimbulkan tadi kesalahpahaman, dikiranya kita bebas sebebas-bebasnya ngomong
semau-maunya gitu Nggak ya. ada batasannya. Kalau bahasa Banyumas itu janji cemplong. Oh, baru dengar saya Ustaz janji cemplong. Iya, janji cemplong. Ya asal keluar lah kira-kira begitu. Iya. Asbun ya. Asbun, asal bunyi. Iya, iya. Nah itu nggak boleh. Oke. Nah, ya intinya sebenarnya kita memang dianjurkan diam. Nah, tapi ada momen-momen tertentu di mana kenapa kita harus memilih diam, ya. Tapi nanti setelah ini kita akan bicara kapan kita boleh bersuara. Tapi yang utama tentu diam. Nah, diam itu artinya kita nggak usah bersuara, nggak usah komentar, nggak usah berpendapat. Kalau kita tidak punya ilmu. Nah, kira-kira begitu. Baik. Jadi jangan berkata tanpa pengetahuan. Kita disuruh diam. Itu pesan dari surat Al-Isra ayat 36. Nah, kalau kaitannya dengan sebuah isu, kalau kita tidak tahu yang sebenarnya, tidak tahu duduk persoalannya, tidak tahu konteks masalahnya, itu berarti nggak punya ilmu kan? Iya. Hanya ngomong saja tanpa data, tanpa dasar, tanpa pengetahuan itu dilarang. Nah, itu sebaiknya diam. Kemudian saat kita marah, itu juga menurut saya menjadi perhatian buat kita. Jadi Rasulullah itu menasihati kepada kita kalau kita marah itu tahan lisan agar tidak menyakiti. Jadi dikendalikan. Karena ketika marah kan cenderung orang akan ngomong apapun. Ya, gitu kan? Menyakiti. Apalagi di medsos sekarang tuh ya, ada misalnya seorang perempuan gitu ya, gagal membuktikan itu anaknya dia. Ngomong apapun itu. Iya, kita tidak kemana-mana. memihak manapun ya, Iya. tapi yang jelas itu contoh. Iya. Ketika orang marah itu dia bisa ngomong apapun. Betul. Bisa menyumpah, bisa misuh-misuh kalau bahasa Jawanya itu. Kemudian juga kenapa diam itu penting? Karena dengan diam itu kita tidak tercebur atau tidak terjerumus ke ghibah. Yang dulu kita bahas ya, ghibah versus fitnah. Combo itu. Jadi diam itu lebih selamat daripada mengucapkan hal-hal yang bisa merusak kehormatan orang lain. Ya kan, apalagi tuduhannya serius. Tuduhannya apa? Misalnya melakukan tindakan apa gitu ya, menuduh orang melakukan perbuatan tercela, asusila dan seterusnya. Itu hati-hati, karena kalau tidak terbukti itu bisa jatuhnya fitnah atau jatuhnya kita menggunjing orang lain, itu yang disebut dengan ghibah. Nah, itulah kenapa diam itu penting. Kemudian kenapa kita diam? Karena kalau kita berucap barangkali ucapan itu akan melukai orang lain, menyakiti orang lain, dan kemudian menimbulkan dampak berantai. Orang kemudian jadi ikut-ikutan, ikutan marah, ikutan geram, ikutan bertindak, ya kan? Menular, apalagi sampai menggerakkan orang untuk merusak, ya, demonstrasi, tapi yang tidak tepat. Nah, karena termakan hoax. Nah, yang kayak gitu tuh memang kondisi-kondisi yang kemudian memang membuat kita memang lebih baik diam, jangan bersuara. Memang kita sebagai manusia itu gatel kadang-kadang kalau tidak bersuara. Nah, begitu Mbak Momo, nanti setelah ini kita akan lanjutkan kira-kira kapan kita harus bersuara. Ya kan? Apakah setiap saat atau kita memang harus bersuara dalam apa, misalnya ketika kita diminta berpendapat atau seperti apa? Itu nanti kita akan lanjutkan. Tapi intinya secara prinsip bahwa antara diam dan bersuara ini pada dasarnya kita lebih utama diam. Apalagi kalau bersuaranya tidak ada keperluan untuk itu. Karena tadi barang siapa beriman dan kepada Allah dan hari akhir, maka sebaiknya dia berkata yang baik atau diam. Begitu Mbak Momo, nanti kita lanjutkan. Baik, nah itu Mitra Lovers ya, untuk sore hari ini tema kita adalah diam versus bersuara. Dan yang ingin bertanya tentang tema kita di sore hari ini, saya tunggu atensinya di WhatsApp-nya di 0813-2615-1049 atau di line telepon 621-621. Dan pastinya tetap di segmen Beranda Islami di Radio Mitra FM, All Day, All Hits.
Kita masih di 104.9 Mitra FM All Day All Hits dalam segmen Beranda Islami. Dan tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan ya mengenai barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, kita lanjutkan lagi Pak Ustadz untuk tema kita di sore hari ini. Ya, kita lanjutkan. Kemudian apakah kita harus selamanya diam? Baik. Jawabannya adalah tentu tidak. Ada kondisi di mana kita memang harus bersuara. Jadi jangan kemudian karena lebih bagus diam itu emas, kemudian diam total, tidak. Ya. Ada saat-saat di mana memang bersuara itu menjadi wajib. Satu, misalnya menyampaikan kebenaran. Nah, gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang patut kita ingatkan, kemudian patut kita cegah, patut kita suarakan, ya kita sampaikan. Ya. Dalam konteks kita adalah misalnya menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau dari surat Ali Imran kita bisa baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi kalau ada hal-hal yang memang tidak baik, kejelekan, dan kita memang ya bisa gitu ya, tidak ada tekanan, tidak ada ancaman terhadap suara kita, ya kita suarakan saja. Apalagi sekarang lewat media sosial kan bisa. Iya. Cuma ya itu, jangan sampai kemudian kita lupa bahwa yang kita tanggapi itu sesuatu yang memang terjadi. Kalau itu kejelekan ya itu betul-betul kejelekan, bukan fitnah. Nah, kalau masih fitnah jangan. Iya Pak Ustadz. Kira-kira gitu ya. Jadi menyampaikan kebenaran konteksnya. Kita bersuara dalam rangka menyampaikan kebenaran. Kemudian yang berikutnya memberi nasihat. Ya, apalagi kepada anak kita, kepada bawahan kita, kepada teman kita. Jadi kita harus menasihati. Kalau dalam surat Al-Asr itu watawassaw bil haqq, saling menasihati. Jadi jangan karena nggak enak dengan teman kemudian kita diam. Biasanya gitu Pak Ustadz. Nah, di situ. Termasuk kita sebagai orang tua, kalau ada anak kita yang itu ya kita patut memberikan peringatan. Kalau ada bawahan kita, ada anak buah kita yang jadi pemimpin ya. Wah, apalagi tuh. Iya. Tentu itu lebih tanggung jawab mendorong lagi atau lebih menuntut untuk bersuara. Iya. Kemudian yang berikutnya ketika kita menjadi saksi kebenaran atau menjadi apa bahasa kita ya, ya intinya kita memang menegakkan sebuah kebenaran, tidak boleh diam. Ada kezaliman yang harus kita cegah, yang harus kita tangani. Menguatkan surat Ali Imran tadi, maka kita bisa baca hadis ini juga cukup populer. Marra'a minkum ya, mungkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Hadis riwayat Muslim ya. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya. Ya berarti bersuara kita. Iya. Tapi kalau pemimpin nggak bisa cuma bersuara saja, kita harus bertindak. Bertindak, betul. Nah, bertindaknya dengan apa? Dengan perintah, dengan instruksi, dengan tanda tangannya. Wah, tutup tuh tempat kayak gitu. Itu termasuk ya menutup tempat-tempat yang nggak benar tuh. Nah, kita sebagai bupati misalnya, sebagai kepala desa, sebagai apapun, nah itu kita harus memanfaatkan kekuasaan kita untuk mencegah itu. Kalau tidak mampu ya minimal ngomong. Biasanya ini para pengamat, para kiai, para dai ya itu tugasnya ngomong. Karena dia nggak punya tanda tangan, nggak pelaku tanda tangannya kan, maka harus dengan lisannya. Kalau nggak mampu gimana? Bersuara nggak mampu, ya minimal dengan hatinya. Kita ikut mendoakan, ikut benci dalam pengertian itu tidak ridho terhadap perilaku itu, tapi kita nggak mampu ngomong. Ya minimal dalam hati, ya dalam hati. Semoga
insaf, kira-kira begitu. Kita membenci perbuatannya, bukan membenci orangnya. Tapi itu memang iman yang lemah kalau kita diam di hati mendedek. Prakteknya susah, Pak Ustadz. Nah, makanya ya tentu jangan dengan tangan tidak, dengan lisan tidak, hatinya malah seneng dengan perbuatan itu ya, itu nggak boleh. Iya. Kira-kira begitu. Kemudian ya tentu saja kita masing-masing harus menakar, mengukur. Kira-kira antara diam dan bersuara itu lebih bagus yang mana? Untuk satu tema, satu persoalan yang barangkali kita memang di situ terlibat. Iya. Entah itu sebagai anggota dalam sebuah perusahaan, sebuah organisasi, sebuah lembaga. Nah, tentu saja itu ada takarannya. Kalau kita memang tidak terkait dengan itu langsung ya mungkin tidak harus aktif ya. Tapi kalau memang kita punya tanggung jawab ya dalam sebuah komunitas, sebuah lembaga di mana ada teman kita, rekan kita yang nggak benar ya kita harus bersuara. Jangan diam. Memang ya diam itu hikmah memang, kebijaksanaan. Orang diam itu biasanya orang yang bijaksana, nggak banyak ngomong. Tapi kalau kemudian kita diminta bersuara, dipaksa untuk oleh keadaan untuk harus bersuara, ya bersuara. Selama suara kita itu memberi manfaat. Tapi kalau ucapan kita membawa madorot ya sebaiknya diam. Jadi intinya bersuara itu adalah amanah. Ketika kebenaran itu butuh disuarakan. Nah, kita sebagai muslim itu harus bijak memilih kapan kita diam dan itu jadi ibadah, kapan kita bicara. Ketika itu menjadi sebuah panggilan, kewajiban. Ya memang ini pada akhirnya ya diserahkan ke masing-masing untuk kira-kira mengukur dirilah apakah saya tepat bersuara dalam hal ini. Iya. Apakah sebaiknya diam karena kita nggak menguasai persoalan, atau jangan langsung bersuara tapi diam dulu. Diam dulu sambil memperhatikan, mempelajari. Jadi bersuara itu harus direncanakan, harus terukur sesuai dengan kapasitas kita dan keilmuan kita. Jadi itu Mbak Momo, selain kita diam, kita juga pada hal-hal tertentu, situasi dan kondisi tertentu kita juga harus bersuara. Tapi kalau ditanya sebaiknya yang mana, tergantung situasi dan kondisi kita yang kita hadapi, posisi kita seperti apa. Tapi yang jelas ketika bersuara, kita tidak boleh asal bunyi, asal sumbang, suaranya sumbang. Atau asal tadi cemplong ya? Asal cemplong. Ada yang lebih kasar lagi. Ada tahapannya. Ada yang lebih kasar lagi. Oke, baik. Ya intinya bijaklah dalam memilih apakah kita diam atau bersuara. Tapi kalau memang kita memang tidak bisa mungkin tidak dalam kondisi kita punya data yang lengkap, tidak punya ilmu, ya sebaiknya diam. Tapi kalau mereka berilmu, mereka punya kredibilitas, mereka punya kepercayaan dari masyarakat, jadi pemimpin kok diam, wah itu malah dosa kalau diam. Nah gitu. Tapi kalau kita orang kecil, orang biasa, nggak punya kredibilitas, nggak punya ilmu, nggak dipercaya, nggak jadi pemimpin, ya sudah, kita kayaknya lebih banyak diam. Nah, kita hanya bisa mendoakan saja. Begitu Mbak Momo, nanti kita lanjutkan kembali. Baik Pak Ustadz. Nah ini kebetulan juga sudah ada yang bergabung bertanya. Boleh. Mau bahas sekarang langsung boleh, aja? Langsung. Oke, baiklah Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin tanya nih, bagaimana menyeimbangkan antara diam untuk menahan diri dan bersuara untuk memperjuangkan kebenaran. Apalagi kan sekarang kita tahu nih beritanya lagi pada panas-panasnya. Jadi kadang suka kesel sendiri kalau misalnya nggak ikutan ngomong. Nah itu bagaimana ya Pak Ustadz? Tadi sudah terjawab ya. Jadi tergantung posisi kita. Kapasitasnya tadi. Tapi kalau netizen dalam pengertian kita netizen nih, rakyat nih. Kita sudah yakin betul nih, ini sudah jelas faktanya. Ini nggak benar ya kan? Sudah jelas tapi loh ya, data-datanya sudah jelas, kita pelajari. Mungkin kita tidak harus sendiri ya, tapi kita mungkin mengambil informasi dari orang yang atau dari sumber yang terpercaya, dari berita yang mungkin disampaikan oleh media yang punya kredibilitas, bukan asal orang, bukan asal media ya. Nah di situ kita boleh sebagai rakyat bersuara, tapi dengan bijak.
Dalam pengertian kita boleh berargumentasi, apalagi Anda misalnya punya kapasitas untuk itu. Mungkin Anda sarjana terdidik misalnya, atau sering baca, ya kan? Nah itu nggak masalah, kita tuangkan. Yang jelas pendapat kita untuk kebaikan. Ya. Tapi kalau misalnya ada risiko yang barangkali akan timbul, ya hati-hati ketika bersuara itu. Jangan menyebut orang misalnya. Nah, disitulah kadang-kadang persoalannya. Kalau saya menyebut nama, ya sudah, itu akan berisiko kalau kemudian yang bersangkutan tidak terima misalnya, merasa difitnah dan seterusnya. Jadi yang penting itu baik ya, karena memang untuk kebersamaan masyarakat ya, itu bermanfaat dan itu benar. Jangan lupa, benar dulu. Jadi apa yang kita sikapi itu memang benar, bukan kejadian hoax, bukan fitnah yang kemudian kita tanggapi. Tapi apakah kemudian kita langsung bersuara? Tentu tidak. Kita lihat kebaikannya. Kita lihat manfaatnya seperti apa. Jadi saya mendorong kalau misalnya memang sudah jelas masalahnya, kita disuruh milih, ya pilih. Pilih itu bersuara sebenarnya. Tapi jangan kecewa kalau kemudian kita belum berhasil. Contoh, misalnya kita punya calon yang bagus nih, misalnya di pilpres, di pilkada kemarin misalnya, kan kita bersuara tuh, maksudnya menggunakan suara kan, mengkampanyekan, tapi ternyata orang baik, orang yang menurut kita cocok, punya kredibilitas, pinter, kemudian mampu, orangnya baik, belum tentu terpilih. Iya betul. Karena bagaimanapun di dunia ini ya pasti ada keterbatasan. Jadi nggak mesti suara kita itu langsung dituruti atau kemudian membuahkan hasil. Butuh waktu, butuh proses yang panjang. Jadi perjuangan itu memang tidak bisa kemudian dicapai dengan bim salah bim. Iya. Untuk sampai merdeka aja negara kita itu butuh beratus-ratus tahun ya. Betul, berjuang pasti. Ya kan? Iya. Nah, oleh karena itu yang penting kita tetap berpikir sehat ya. Berkepala dingin ya, ketika ada masalah, ketika ada itu menteri ketangkap KPK, itu kan kita marahnya loh. Atau kemarin tuh kuota haji, ya. Kita nggak tahu tersangkanya siapa, tapi kan membuat kita kayak pajak kemarin kan katanya ada yang 1000%, itu kan kita jadi ikut terpancing tuh. Emosinya terpancing. Gaji DPR naik, kayak apalagi. Nah gitu kan kadang bikin naik kita itu. Naik darah maksudnya, emosinya naik. Nah kita tetap boleh, kita kayak semacam geram, tapi kemudian di manage. Jangan sampai kemudian kita membabi buta. Ya itulah dunia. Oleh karena itu ya kita salurkan ya suara kita sampaikan maksudnya, kita suarakan lewat saluran-saluran yang barangkali ada. Ya mungkin di grup-grup yang barangkali lebih terarah gitu ya, mungkin ada podcast, ada apa, kita komen, kita boleh nggak apa-apa, yang penting niatnya baik, niatnya untuk mendukung kebenaran, kebaikan ya, sehingga kemudian bisa langsung kayak ditanggapi oleh orang lain, akhirnya menjadi semacam gerakan bersama dan itu bisa mempengaruhi, nggak masalah ya. Asal ada datanya tadi ya. Betul, Pak? Tidak ngawur. Ada ilmunya. Ya, begitu Mbak. Oke, baik. Semoga terjawab untuk Mbak Nunu yang ada di Purwokerto. Terima kasih untuk atensinya. Dan pastinya masih saya tunggu atensi dari Mitra Lovers yang lain yang ingin bertanya seputar tema kita di sore hari ini tentang diam versus bersuara. Dan untuk Mitra Lovers yang mau bergabung boleh di 0813-2615-1049 atau di line telepon di 621-621. Tetap bersama Mitra FM All Day All Hits dalam segmen Beranda Islami. Kita kembali dalam segmen Beranda Islami bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad untuk sore hari ini seperti biasa ya. Dan dengan tema kita di sore hari ini tentang diam versus bersuara. Pak Ustadz, ini ada yang bertanya lagi. Boleh silakan. Kita sapa dulu. Selamat sore. Ya, Mas Fajar nih ya di Purwokerto. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya nih, bagaimana agama kita, agama Islam memandang orang yang memilih diam ketika melihat kemungkaran? Ya, tadi sudah kita sampaikan ya, dalam sebuah hadis itu memang disabdakan oleh Rasulullah, barang siapa di antara kalian semua melihat kemungkaran, maka hendaknya dia bisa mengatasinya dengan tangannya, mencegahnya
apa ya, kekuasaan termasuk ya. Tangan di sini maknanya itu harus dipukul ya. Tapi bisa dengan kekuasaannya. Pemimpin itu termasuk kalau ada kemungkaran dia harus bertindak dengan kebijakannya, dengan apa SK-nya, dengan surat dan seterusnya, itu tangan. Kalau nggak mampu gimana? Maka dengan lisan. Nah, lisan itu ya bukan hanya pemimpin. Kalau pemimpin lisan tok nggak bisa. Ya mungkin ini lebih kepada mereka para dai, para cendekiawan ya. Kalau netizen gimana? Bisa lisan itu. Kalau kita sebagai rakyat ya lisan paling tidak, bersuara, menyampaikan pendapat ya. Kalau nggak mampu lagi gimana? Dengan hati. Nah, begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang bersifat kejelekan, kemungkaran dan memang harus dilaporkan ya laporkan. Nah, itu namanya dengan lisan ya kan. Tindakan Nah, juga. dengan tindakan juga gitu ya. Cuma kemudian memang jangan lupa bahwa kita ini kalau di medsos itu kan kadang-kadang godaannya gampang bersuara kan, gampang komen, gampang ngetik, gampang apalah. Ternyata yang kita tanggapi berita bohong. Nah, yang kayak gitu juga perlu hati-hati kita. Jangan sampai kita menanggapi, bersuara tapi untuk hal yang itu belum jelas duduk persoalannya. Jadi intinya kita harus seimbang ya. Kapan kita memang bersuara, kapan kita diam. Bersuara itu artinya kita menyampaikan pendapat kita menyampaikan kritikan kita dan seterusnya. Itu tentu saja tergantung posisi kita. Kalau memang itu bermanfaat dan itu kayaknya ditunggu masyarakat, mereka yang punya pengaruh ya, influencer, nah itu tentu saja harus bersuara, jangan diam. Tapi ya jangan banyak bicara juga kalau kemudian itu tidak bermanfaat. Jadi bersuara, bicara, tapi yang bermanfaat. Ya, tadi karena ada kemungkaran ya kita suarakan. Nah kemudian tentu saja tadi jangan kemudian melebihi porsinya. Bersuara terus itu juga kurang bagus. Ya. Ada saat di mana kita bersuara tapi cukup misalnya ya sekali dua kali saja. Mungkin ada orang lain yang kita dorong untuk bertindak karena dia punya kekuasaan ya. Untuk menggunakan tanda tangannya, menggunakan kekuasaannya, menggunakan kewenangannya. Nah, begitu. Jadi kita jangan kemudian tadi ya pesan saya atau pesan kita semua, apa yang kita suarakan kadang-kadang tidak langsung efek. Iya, Nah, boleh jadi itu akan menjadi bahasa kita bola salju, menggerakkan orang lain, akhirnya semuanya berpendapat satu suara. Akhirnya dibatalkan. Misalnya kayak kemarin ya kasus yang pajak yang kemarin di kabupaten sebelah itu. Ya kan bupatinya nantang tuh. Oh iya. Nah, itu kan menurut saya rakyatnya kompak itu. Iya. Terlepas itu ada yang menggerakkan atau tidak kita nggak tahu ya. Iya betul. Tapi dari situ kan kita bisa ternyata harus hati-hati pemimpin itu ya. Betul. Nah, itu nanti dianggap sebagai sebuah kejelekan, penyelewengan, ya kezaliman. Wah, kita lawan itu. Tapi dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang sesuai dengan saluran hak hukum di negara kita. Bersuara, berdemokrasi itu dijamin oleh undang-undang, tetapi jangan kemudian kita manfaatkan secara membabi buta. Baik. Begitu Mbak. Iya. Nah Pak Ustadz, ini dari saya sendiri juga boleh silakan. Mengenai tadi kan kalau misalnya ada orang yang mungkin lebih tua dari kita Oke. tahu dia itu melakukan kesalahan gitu. Nah itu sebaiknya adab kita itu ketika menegur itu mungkin dari Pak Ustadz bisa mengarahkan sebaiknya adab kita tuh seperti apa sih kalau misalnya kita mau negur. Soalnya serba salah gitu karena kita kenal dekat. Ya. Satu, jangan di depan orang lain. Jadi cukup berdua saja dengan yang bersangkutan. Tentu ada resiko kita dibenci sama dia. ya itu resiko ya. Kalau Anda berani ya sampaikan, tapi jangan menggurui. Kita sampaikan. Kalau kita sudah dekat sebenarnya biasanya sih insya Allah. Apalagi kalau kita lebih muda tapi kita lebih berkuasa. Misalnya kita atasan nih, bawahan saya lebih senior, ya nggak apa-apa. Kan itu berarti masih ada
masih ada posisi di mana kita. Wewenangnya. Tapi kalau kita anak bagaimana? Anak terhadap orang tua misalnya. Ya itu bagi saya kalau Anda berani ya sampaikan, tapi resikonya orang tua kita marah ya nggak apa-apa. Coba saja. Yang penting setelah marah kita kemudian menunjukkan tetap baik kepada mereka, ya kepada orang tua kita, kepada senior kita. Ya, itu insya Allah nggak masalah. Ya mungkin ada yang lewat kayak sambutan barangkali ya. Sambutan itu artinya kayak nyindir ya. Tapi tidak nyebut nama ya. Secara umum saja ya sebaiknya. Nggak usah disebut gitu. Oh, nggak usah jadi, juga. Sebaiknya sih kita nggak begitu. Nah, kan nyaman, enak tuh, nggak terlalu langsung itu bapak, apalagi di tengah masyarakat ya nggak boleh itu. Itu akan membuat dia malu. Kalau bisa berdua, kalau enggak ya bukan sindiran sih ya, tapi lebih tepatnya ya nyindir ya. Tapi tidak nyebut nama. Ya. Kita bilang kita. Gitu. Kalau misalnya begini, kalau menurut saya kok sebaiknya tidak begitu, tidak begini. Kira-kira. Boleh berpendapat seperti itu. Itu relatif lebih aman memang ya. Atau langkah berikutnya kita minta orang yang kira-kira didengar oleh orang yang lebih senior dari kita itu. Kalau orang tua kita ya berarti orang tua kita itu kira-kira lebih percaya daripada ke kita anaknya. Iya. Kita kadang-kadang kan anak meskipun kita sudah tua ya, tapi masih dianggap anak. Betul Pak Ustadz. Insya Allah kalau orang tua yang dalam tanda kutip baik, dia akan kebonu sugudel. Apa itu Pak? Kerbo ikut anaknya. Oh. Kalau orang tua yang baik itu biasanya asal anaknya baik juga ya. Iya betul ya. Dia insya Allah orang tua itu akan nurut. Kalau kita komunikasi dengan orang tuanya baik. Kita kredibel di mata orang tua, ya kan? Mungkin kalau kita anak pertama barangkali, ya kan? Nggak masalah, ya. Kita sampaikan, ya baik-baik. Kok kemarin saya dengar katanya bapak begini, ibu begini, ya. Pelan-pelan insya Allah. Ya, kalau itu nggak benar ya diklarifikasi. Kalau itu benar ya kemudian kita ingatkan. Jadi tidak kemudian harus yang tua ke yang muda. Boleh dari yang muda ke yang tua. Iya. Asal proporsional dengan tindakan atau dengan kata-kata yang pas, yang santun, insya Allah nggak masalah. Tapi tidak semua orang siap dikritik memang ya. Tidak setiap orang bisa menerima dengan baik. Betul sekali. Nah ya tergantunglah kalau kita punya senior atau punya orang yang lebih tua kok kayaknya lebih terbiasa budayanya memang kita saling mengkritik, gak masalah, saling memberi masukan. Peringatan, memberi masukan gitu. Insya Allah dengan niat baik sih, semoga sih tidak masalah. Iya. Ya dikira-kira saja lah, kalau sudah marah ya sudah, nggak usah diingetin lagi. Nah barangkali seperti itu. Biasanya kalau ada masalah nanti dia akan sadar sendiri, oh ya ternyata bener ya, ternyata bener omonganmu, kira-kira kayak gitu. Kadang-kadang begitu. Iya. Ya intinya sekali lagi kita harus mengukur diri kita, kira-kira diamnya kita atau bersuaranya kita itu mana yang lebih baik dan manfaat. Kalau sudah banyak orang bersuara ya, kita nggak usah ikut-ikutan barangkali. Kita serahkan mereka yang punya kekuasaan barangkali itu akan lebih efektif. Ya. Nah kemudian ya yang praktis tadi, yang penting jangan banyak bicara kecuali kalau untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Ada tujuannya, bukan asal mencari identitas atau kredibilitas atau validitas atau pengakuan saja. Oh ini saya ada, saya bersuara. Iya. Jadi bersuaranya kita itu ada niatnya, ada konteksnya, ada tujuannya. Ya memang ya sebaiknya sih kita gunakan lisan kita untuk hal-hal yang ya dari mulai zikir, berdoa, istighfar, menyebut untuk kebaikan, ilmu dan seterusnya. Itu kayaknya memang berat untuk zaman sekarang ya. Tapi ya kita harus begitu. Terus jangan juga ketika ada masalah emosi itu kita banyak ngomong juga, jangan. Sebaiknya kita lebih diam saja. Kita kendalikan supaya nanti kata-kata yang kita munculkan itu tidak berlebihan. Kadang orang kalau lagi marah itu kadang-kadang kalau diturutkan, itu kata-katanya tidak terkontrol. Ya. Kalau kebenarannya sedang terancam dalam pengertian memang ada yang
menjadi panggilan dalam diri kita, ya itu menjadi harga diri kita ya, dari keimanan kita. Jadi kalau memang butuh di mana kita harus memilih, bersuara, bertindak, berpihak, ya nggak apa-apa kita menentukan sikap. Ya. Tapi jangan mencela-mencela. Jangan membela yang bayar. Jangan memihak atau memilih yang karena ada kepentingan, bukan. Iya. Tapi benar-benar yang memang dari yang tulus, kepentingan masyarakat, dari kebenaran, ya, dari perspektif agama kita dan seterusnya. Itu kira-kira Mbak Momo, tambahan saya. Iya. Semoga bermanfaat. Nanti kita teruskan. Iya, baik. Nah, Mitra Lovers, jangan kemana-mana, tetap dalam segmen Beranda Islami pastinya di Radio Mitra FM All Day All Hits bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad di Radio Mitra FM. Baik, Mitra Lovers, kita kembali dalam segmen Beranda Islami bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad. Nah, dengan tema kita sore hari ini, Pak Ustadz, mungkin ada yang ingin disampaikan ya untuk sebagai kesimpulan kita di sore hari ini. Jadi memang intinya diam itu memang lebih baik, atau kita sebut diam itu emas, ketika memang kalau kita berkata-kata, bersuara itu akan membawa kejelekan, membawa dosa. Tetapi bersuara itu kewajiban ketika memang kita dihadapkan pada sesuatu yang harus kita tegakkan, kebenaran. Ya, ada hal-hal yang perlu kita ingatkan. Cuma memang kita harus bijak, ya, menjadikan lisan kita sebagai sarana ibadah, bukan sumber fitnah. Nah, jadi kira-kira begitu. Kira-kira apa yang keluar dari lisan kita ini jatuhnya ibadah apa fitnah? Nah. Dakwah apa fitnah? Kira-kira begitu. Apalagi di media sosial begini, wah tentu saja harus hati-hati ya cara menyampaikannya gitu ya. Memang menyampaikan pendapat itu gampang, bersuara gampang, apalagi asal bunyi gampang itu. Tapi kalau salah, wah bisa jadi bumerang. Panjang, iya. Bisa bikin konflik, bisa disalahpahami, bahkan merugikan diri kita sendiri. Nah, beberapa hal saya pikir kita bisa tambahkan. Satu, ketika kita bersuara, menyampaikan pendapat, tentu niatkan untuk kebaikan. Ya, misalnya, apa ya bahasa kita ya, coba kita pikir-pikir apakah ini bermanfaat, akan nambah masalah atau menyelesaikan masalah. Nah, kira-kira begitu. Gunakan bahasa yang santun, hindari kata-kata yang kasar, yang sarkas. Ya, jangan menjatuhkan orang lain, ya. Kadang-kadang teks itu kadang mudah disalahpahami karena nggak ada intonasinya kan. Iya. Kalau teks loh ya. Iya, Pak Ustadz. Nggak ada wajahnya, nggak ada suaranya. Kecuali hurufnya besar semua. Iya. Yang berikutnya faktual, jangan asal share ya. Kita sering menyebut saring sebelum sharing ya. Karena banyak hook yang bertebaran, berita palsu. Sementara surat Al-Hujurat mengingatkan ketika ada orang datang kepada kita, dia orang yang fasik barangkali, maka dia membawa berita, maka kita harus tabayun, teliti. Bedakan antara opini dengan fakta. Ya, kalau misalnya itu pendapat pribadi ya, mungkin kita sebut menurut saya gini. Kalau ada data, fakta ya sumbernya dari mana. Ya. Kemudian jangan lupa hormati perbedaan, karena di medsos itu banyak ketemu orang dengan pandangan yang beda-beda. Jangan ngejudge, jangan buru-buru menghakimi. Iya. Fokus ke idenya, bukan menyerang pribadinya. Ya. Kadang-kadang juga pilih waktu dan tempatnya juga, Mbak. Jadi jangan sembarangan kita komentar di kolom publik ya. Lebih baik mungkin yang privat, yang DM barangkali. Iya. Ya, karena apa yang kita tuliskan itu akan meninggalkan jejak. Iya. Yang jejak di kita. Betul. Begitu kira-kira penutup dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya sangat bermanfaat sekali untuk kita di sore hari ini, nambah ilmu baru ya. Dan segmen Beranda Islami sendiri ada di setiap hari Kamis dari jam 4:30 sampai 5:30 sore, pastinya di Radio Mitra FM Purwokerto. Tetap bersama kami, Travelers, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama Radio Mitra FM.